Halo semuanya, selamat siang ya. Kita bertemu lagi dalam kelas pembelajaran pemrograman web 1. Kali ini kita akan mempelajari efek pada jQuery ya. Jadi kita kemarin sudah belajar tentang event dan selektornya. Kemudian yang perlu kita pelajari adalah efeknya. Jadi jQuery itu nanti bisa dipakai untuk membuat eh, efek-efek animasi tertentu ya. Itu nanti detailnya seperti apa, mari kita pelajari ya. Oke, sebelumnya saya ingatkan buat teman-teman sekalian untuk melakukan presensi di si akad, karena nanti di akhir perkuliahan akan kita lakukan rekap presensi, sehingga itu ya, jangan sampai ada yang kelewatan ya. Oke, mungkin bisa kita langsung mulai saja, biar tidak terlalu bertele-tele ya. Versi teksnya juga sudah saya upload di Google Classroom, jadi teman-teman nanti bisa juga melihat versi teksnya ya. Efek adalah sesuatu mengenai penampilan dan menyembunyikan sesuatu elemen, menggerakkan elemen, dan menganimasikan elemen tersebut ya. Ketika nanti akan tampil, kemudian akan hilang, kemudian akan bergerak, itu nanti bisa diberikan efeknya ya. Efek fade, nah, pertama ya. Ini digunakan untuk menghilangkan atau menampilkan elemen secara perlahan-lahan. Biasanya digunakan untuk transisi atau pergantian suatu objek dengan objek yang lain, sehingga transisinya terlihat lebih halus gitu ya. Ada 3 jenis efek fade, yaitu fade in, fade out, dan fade to ya. Untuk lebih jelasnya kita bisa melihat contoh berikut ya. Sekarang kita coba jalankan skrip di atas, seandainya tadi sudah diimplementasikan ya. Maka akan tampil sebuah kotak berwarna kuning dan 3 buah tombol. Coba klik tombol fade out, maka kotak akan menghilang. Kemudian coba klik tombol fade in untuk menampilkan kotak kembali. Dan terakhir fade to 0,3, maka kotak akan terlihat pudar warnanya. Kita juga bisa mengatur waktu untuk fade dengan menggunakan fungsi set time out ya. Misalnya waktu 3 detik, maka elemen teksnya menghilang dari pandangan dalam waktu 3 detik tersebut. Sekarang coba jalankan skrip di atas, maka akan tampil sebuah kotak berwarna kuning. Oke. Oh, skripnya tidak ada ini ya. Oke, kita jalankan skrip yang ini aja ya. Oke. Seperti biasa, kita menggunakan server SAM ya. Dan editornya kita gunakan Notepad++ atau Visual Studio Code ya. Kebetulan di sini saya lebih banyak menggunakan Notepad++ ya. Nah, ini ya. Nah, ini kita kemarin bekerja di jQuery untuk kelas siangnya ya. Oke, jQuery. Mungkin biar tidak rancu, kita buat subfolder lagi ya. Oke, tidak apa-apa, banyak folder ya. Nah, ini kita buat khusus efek ya. Efek itu beberapa? 4 ya. Atau enggak, kalau enggak di sini semua kodenya kita ini aja. Oke, kita taruh sini ya. Kemudian kita simpan. Ini yang kelas siang, jQuery. Kita kasih nomor 4 ya. 4, pertama fade ya. Efek fade. Oke, titik. Saya buat PHP saja ya. Oke, di sini tadi kita belum selesai ya. Nah, ini lanjutannya bisa kita lanjutkan ya. Oke, paste. Kemudian angka-angkanya kita hilangkan ya.
JavaScript tuh enaknya ketika error tuh enggak itu ya, programnya tetap jalan ya. Hanya saja nanti program-program yang terkait dengan JavaScript-nya itu tidak bisa running aja ya. Enaknya seperti itu ya. Oke. Kalau kita perhatikan ya, oh ya, ini untuk jQuery-nya kita samakan dengan versi kita ya. jQuery 351 ya. 3.5.1. 3.5.1 seperti ini. Oke, saya save ya. Kemudian dokumen ready function fade out klik ya pada ini ya kelas fade out ya dengan event klik ya function kotaknya fade out slow ya. Kemudian di sini berikutnya yang fade in ya, fade in function ini kelas fade in ya function pada ID kotak ya fade in slow ya. Kemudian sama ini fade to 3 ya, fade to 3 function fade to slow 0,3 ya. Oke, di sini stylenya ya kotak ini ya yang ber-ID kotak itu nanti lebarnya 250 pixel, tingginya 180 pixel, backgroundnya kuning, bordernya 2 pixel, solid black ya. Kemudian end style ya. Efek fade in, fade on, dan fade to ya. Oke. Ini judul dari ini ya. Judul dari halaman kita ya. Kemudian body di sini ada div kotak saja, ID-nya kotak ya. Kemudian kelasnya ada 3 button ya. Button pertama kelas fade out, button kedua kelas fade in ya. Kemudian button ketiga fade to 03 ya. Oke, dari sini bisa kita coba lihat hasilnya ya. Keempat ya. Nah, ini. Nah, di sini oh iya, efek fade in fade out ya. Nah, di sini. Kalau fade out, nah ini memudar hilang ya. Kalau fade in, memudar muncul ya. Fade to 3, memudar 0,3 detik ya. 0,3 menjadi 0,3 ya. Fade in, oke, mungkin bisa kita modifikasi ya. Oke. Veto slow 0,3 ya. Nah, ini kalau kita mau mencoba yang fast ya. Fast. Tadi fade in-nya 4 ya, fast ya. Nah, sebaiknya ya slow kalau animasi ya. Seperti itu. Kemudian veto ya. Veto ini kayaknya referensinya belum banyak ya. Kita bisa ini ya. Veto jQuery ya. Kita eksplorasi materinya ya. jQuery ya. Oh. Crosswalk.
Nah, ini padding dari Witri School ya. Bisa kita lihat di sini ya. Fit callback ya. Klik function slow fade in 300 ya. 3000. Oke, bisa kita coba ya. Fade toggle. Veto lah, ini yang veto. Speed opacity. Oh, ini opacity-nya ya. Kalau veto ya. Kemudian callback-nya ya. Oke. Ini kalau diklik keluar fade in 3000 ini ya. Div 1 ini ya. ID div 1, FD div 2 sampai ID div 3 ya. Stylenya bisa ditentukan di sini juga ya. Oke. Yang lainnya mungkin yang bisa kita coba. Ini sifatnya ini ya. Transparansi ya kalau kita lihat keterangannya tadi di sini ya. Veto. Nah, veto itu angka-angka ini adalah angka-angka ini ya, opacity atau ke itu ya, ke transparansinya ya, opacity. Jadi kalau kita mau bermain angka di sini ya, 0,3, kalau 0,1 seperti apa, bisa kita tes di sini ya. Oke. Ini veto, jadi 0,1 lebih transparan lagi ya. Kemudian kalau ini semakin tinggi 0,7 misalnya, itu juga itu ya, selisihnya cuma sedikit ya, seperti itu. Covid in jelas, out hilang, in tampil ya. Dari refresh kita kembali ke awal ya. Oke, ini yang 0,3 ya. Yang lain-lainnya nanti bisa dieksplorasi lebih lanjut ya. Oke, yang saya sampaikan dasar-dasarnya saja. Kalau ini ya, misalnya di sini tadi kalau kita baca keterangannya di sini ya, itu ini ya, speed callback ya, speednya slow, bisa diberi angka ini ya. Ini yang bisa kita coba ya. Di sini kalau ini fade out saja, fade out tanpa ada keterangan speednya ya. Oke, kalau seperti itu apa yang terjadi ya? Ini fade out ya. Nah, cepat sekali ya. Fade in ya. Oke. Jadi kalau di sini kita kasih angka ya, misalnya menjadi 3000, apa yang terjadi ya? Oh, lama sekali ya 3000 ya. Nah, itu bisa diisi angka ya. 3000 itu 3000 milisecond ya. Nah, ini bisa diisi angka selain dengan tadi ya. Fade out ini ya. Nah, ini 300 lebih cepat ya. Mungkin bisa 1000. Nah, 1000 kecepatannya seperti ini ya. Ya, ini juga bisa diganti dengan angka nantinya, kecepatannya itu ya. 1000 milisecond itu ya. Jadi 1000 milisecond itu berarti sekitar 1 detik ya. Nah, jadi nanti kalau pengen tengah-tengah 2 detik ya. Itu bisa. Nah, kita fade out ya. Jadi 2 detik. Nah, itu ya. Kemudian fade in-nya cepat sekali ya. Memang di sini slow ya. Oke, yang lain-lainnya nanti bisa dieksplorasi lebih lanjut ya. Berikutnya efek slide ya. Biasanya digunakan untuk menghilangkan atau menampilkan elemen seperti membuka atau menutup sesuatu. Ada 3 jenis slide, yaitu slide up, slide down, dan slide toggle ya. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa kita bisa langsung ke contoh, nanti kita eksplorasi contoh ya. Pada script
nanti yang akan kita praktekkan hanya menggunakan sebuah fungsi slide, yaitu slide toggle yang berfungsi memberikan efek slide apabila pada elemen belum ada efek slide-nya. Sedangkan menghilangkan efek slide apabila elemen tersebut sudah ada efek slide-nya. Jadi fungsi slide toggle mencakup dua fungsi slide lainnya, yaitu slide up dan slide down. Sekarang kita jalankan ya nanti. Oke, ini ya. Kita jalankan ya. Ini wah, ini puitis ya ternyata ya. Kaget saya. Oke, ini saya save ya. 4 ini ya, efek slide. Oke. Saya buat PHP lagi aja ya. PHP. Kemudian ini versinya 351 ya. 3.5.1. Oke, sesuai versi yang kita gunakan ya. Dokumen ready function. Oke, ini kita rapikan dulu. Oh. Oke, mungkin biar lebih mudah memahami, kita coba dulu, baru kemudian kita analisis ya. Oke, efek slide ini ya. Nah, ini kalau diklik, slide atas bawah ya. Nah, ini kata-kata mutiara di sini ya. Tampilkan atau sembunyikan pesan ya. Jadi kalau kita lihat kodenya, ini jQuery-nya ya. Dokumen ready function, flip ya. Klik function, pesannya slide toggle ya. Show, slow ya, pelan ya. Slow atau fast nanti bisa saja ya. End script ya. Kemudian stylenya ya, div untuk pesannya itu panjangnya sekian, displaynya sekian, kemudian div pesan pay flip ya. Itu marginnya sekian, 0 pixel, paddingnya 0 pixel, text alignmentnya center, backgroundnya light yellow, bordernya 1 pixel solid black ya. Kemudian titlenya ini efek slide ya. Kemudian nah ini ya. Tulisan di sini itu nanti ada ini ya, merupakan kelas pesan ya. Oke, kelas pesan itu nanti toggle slide show ini ya. Nah, di sini nanti yang div berkelas pesan itu nanti juga diberikan ini ya. Diberikan style seperti ini ya. Div kelas pesan itu ya. Height-nya sekian, tingginya sekian ya. Height display-nya sekian ya. Kemudian div pesan flip ketika flip ya. This nih p kelas flip ya, tampilkan atau sembunyikan pesan ya. Oke, kelas flip ya. Div pesan ini ya, sorry. Div kelas pesan dan paragraf yang ini ya, kelas flip ya, dan kelas flip ya. Paragraf, kelas flip itu nanti diberikan efek yang sama, marginnya 0, paddingnya 0, text elegantnya center, backgroundnya light yellow, bordernya 1 pixel solid ya. Oke, jadi nanti seperti itu ya. Nah, ini untuk slideshow. Jadi nanti kita menggunakan toggle saja untuk semua kelas pesan ya. Artinya nanti yang berkelas pesan itu nanti akan ditampilkan secara slideshow ya. Jadi ketika diklik akan tampil, ketika diklik lagi akan ini ya, akan disembunyikan ya, sembunyi tampil ya. Ini flipnya, kelas flip ya. Nah, ini kelasnya flip ya.
kayaknya kebanyakan satu ya. Oke, kita coba lagi ya. Tampilkan sembunyikan pesan. Nah, ini tampilkan sembunyikan pesan dalam sebuah paragraf dan kelas flip ya. Kemudian div kelas pesan ini diberikan fungsi slideshow ya. Ya, ini jadi yang mengurung ya, yang mengurung pesannya itu nanti kelasnya di luar ya, flipnya ini. Kemudian yang terkait dengan isinya itu yang atau dikurung, yang disembunyikan jadi slideshow-nya itu nanti yang akan ditampilkan pesannya ya, kelas pesannya. Jadi kelas pesannya ini, kemudian yang ini nanti akan disembunyikan di sini. Bagaimana kalau penulisannya dibalik? Nah, itu kita tahunya ya coba seperti ini saja. Nah, nanti seperti ini kan, kalau yang terbiasa membaca kode program, eh, yang kelas utamanya nanti akan mengurung kelas yang anaknya, induknya ya, kelas anaknya, kelas induknya mengurung kelas induknya, biasanya dibaca duluan. Itu nanti misalnya seperti itu ya. Oke, coba ini kita reload, kemudian kita seperti ini. Nah, ini ya. Oh, ini tampilannya ada di bawahnya ya. Balikannya tadi ya. Jadi ini berpengaruh ya, karena ini paragraf ya. Nanti kalau ditaruh di atasnya ya nanti tampil di atasnya. Ya, nanti kurang lebih seperti itu. Oke, itu untuk flip ya. Kemudian efek animated ya. Efek animate ya, digunakan untuk menggerakkan atau menganimasikan suatu elemen. Sintaksnya dollar selector dot animate parameters duration using callback ya. Keterangannya ya, untuk parameter nanti mendefinisikan properti dari elemen yang akan dianimasikan dan banyak properti yang bisa dianimasikan dalam satu waktu yang sama. Duration mendefinisikan berapa waktu yang digunakan untuk menjalankan animasi, contohnya fast, slow, normal, atau bisa juga dalam bentuk millisecond ya. Contohnya 5000 untuk 5 detik ya. Oke, pendekatannya kita dengan contoh lagi ya. Kita langsung masuk ke contoh ini ya. Oke, ini animasi ya. Oke, kita buat baru lagi, bernama animasi ya. Efek animasi titik php ya. Oke, kemudian angka-angkanya kita hilangkan ya. Oke, saya save. Versi jQuery-nya kita samakan ya, 3.5.1. Oke. Bisa kita coba dulu ya, kemudian nanti baru kita analisis ya, seperti sebelumnya ya, efek animasi ya. Oke, saya jalankan. Oh, jalan. jQuery 351 ya. Oh, belum berfungsi. Oke, mungkin kita bisa cari contoh dari tempat lainnya ya.
slide animated. Nah, ini contoh animated ya. Oke. Misalnya ini ya, daftar animasi. Oh, gitu ya. Selector animated parameter speed callback ya. Button click function ya. Div animated left 250. Oke, misalnya di sini mulai klik ya, function ya. Kita ada kelas mulai ya, function ya. Kemudian kotaknya itu nanti animate left 30 slow ya. Kotak position relatif, widthnya 1000, height-nya backgroundnya merah ya. Nah, semestinya backgroundnya sudah kelihatan nih. Style and style ya. Oke, kita coba lagi. Coba kita periksa di sini ya, inspect elemen, colok. Ada pesan error di sini. Oke, kita coba ngikuti yang ini ya. Untuk animasi ya, dokumen ready function div animate left 250 pixel ya. Oke, kalau kita buat seperti ini. Oh, belum jalan. Value jalankan, kelasnya mulai, tabnya submit. Oh, ini kotaknya ya, belum ada ya. Oh, ini. Nah, ini. Oke, kalau ini kita tadi kembalikan menjadi 300 ya. 300. Oke, apa perbedaannya? Nah, ini animasi ke kiri ya. Left 300 slow ya. Jadi kalau kita baca di sini, kita sudah ya. Left 250 misalnya. 250. Oke. Kalau fast. Oke, kita coba. Oh, cepat sekali ya. Kalau kita ini ya, kita buat kebalikannya gitu ya. Mulai ini kan sampai di sini ya, berakhir ya. Oke, berarti kita buat kode di sini.
bisa kita kopas ya. Misalnya di sini akhiri ya. Oke, ketika diklik itu kotaknya menjadi right misalnya ya. Oke, ini slow aja ya, biar nanti ada variasinya ya. Slow gitu ya. Kemudian, nah kita buat satu tombol lagi di sini ya. Satu tombol nanti untuk mengakhiri ya. Kelas, nah ini kelasnya akhiri. Oke, ini value-nya akhiri ya. Oke, itu kita lihat hasilnya. Akhiri. Oke, kita lihat hasilnya. Jalankan ke sini, akhiri, tidak mau ke kanan ya. Akhiri, klik function, kotak animate right 300 slow. Padahal formasinya kalau kita perhatikan di sini ya, animate parameter ya mendefinisikan properti elemen yang akan dianimasikan dan banyak properti yang bisa dianimasikan dalam waktu yang sama. Ini 300 tadi duration-nya. Kita coba live lagi coba. Kalau live lagi bisa 600 misalnya, apa yang terjadi kan? Oh ini menyatakan posisi ya, angka tadi ya. Berarti ini bisa ini ya, bisa kita isi dengan 0 ya, seperti ini ya, biar nanti kembali ke awal ya. Jalankan, akhiri, nah, nanti kembali lagi ke sini gini ya, kembalikannya ya. Jadi kecepatan itu ini, jadi kalau yang ini posisi ya, animate posisi ke 0 lagi ya, jadi nanti seperti itu ya. Nah, ini jangan jalankan lah, itu nanti itu ya, mulai gitu aja ya, mulai ini misalnya kembali gitu ya. Oke, ini juga kita ubah menjadi kembali ya. Oke, saya tes ya. Nah, itu nanti animasinya seperti ini, mulai kembali, mulai kembali, mulai kembali, seperti itu ya, bolak-balik ya. Yang lainnya nanti bisa dieksplorasi lebih lanjut ya. Kemudian berikutnya ya, kita juga bisa memanggil efek animate beberapa kali sekaligus dalam satu function. Bahkan kita bisa menggabungkan efek yang lain seperti slide, fade, dan lain sebagainya. Itu nanti coba di sini ya.
Oke, ketika dijalankan, maka akan tampil sebuah kotak berwarna merah dengan tombol jalankan di atasnya. Coba klik tombol jalankan, maka kotak akan bergerak ke arah kanan, kemudian membesar dan bergerak ke atas lalu ke kanan, lalu mengecil lagi ke ukuran semula, dan terakhir bergerak ke bawah menuju posisi semula sambil melakukan efek slide ya. Oke, bisa kita coba ya ini ya. Ini saya simpan ini ya, efek campuran ya, efek campuran titik PHP. Oh. Oke, ini kita samakan ya, 351 ya. Oke, saya simpan ya. Nah, kemudian bisa kita coba dulu baru kita analisis ya. Oke, efek campuran. Nah, ini kita jalankan. Wah, itu bagus sekali ya. Jadi ini ya, document ready function ini ciri khas kalau kita mau membuat kode menggunakan jQuery ya. Kelas mulai ketika diklik ya, maka nanti ID kotak akan dianimasikan, diukur ini ya, dipindah dari kiri ini ya, sejarak 400 pixel ya, dengan kecepatan slow ya, kemudian dianimasi, dilanjutkan dengan animasi ini ya. Animasi ini ya, dari atas min 60 ya, kemudian ketinggiannya menjadi 200, width-nya menjadi 200 ya, jadi dari 400 tadi ya. Kemudian kecepatannya slow, kemudian dianimasikan lagi setelah itu ya, setelah selesai ya, artinya titik itu artinya setelah selesai ya. Left-nya menjadi 0 ya, kemudian height-nya menjadi 100, width-nya menjadi 100, slow. Kemudian animasikan lagi dari atas menjadi 0, jadi naik ke atas dengan kecepatan slow. Kemudian slide up, slide down ya, dinaikkan ke atas, kemudian nanti diturunkan lagi ke bawah dengan pelan-pelan ya. Nah, ini kotaknya itu nanti awalnya adalah 100 pixel, jadi tadi sempat membesar, kemudian dikembalikan lagi ke bentuk semula ya. Ini sebenarnya yang ber-ID kotak ini kan ini ya, cuma kotakan saja, div saja ya. Yang lainnya ini cuma tambahan baris saja biar agak panjang ya, biar biasa. Jadi nanti kalau kita jalankan ya, ada error di sini ya. Kita klik di sini. Nah, ini membesar, balik ke situ, kemudian nanti kembali lagi ke sini ya. Oke, saya kira nanti kurang lebih seperti itu untuk hari ini. Saya kira sampai di sini saja. Tadi agak banyak ya. Berikutnya nanti kita akan belajar tentang jQuery UI ya. Nanti bisa di-download ya. Kemudian date picker itu nanti kita pelajari bersama. Yang lainnya, nah ini date picker ya, masih banyak ya. jQuery dan date picker nanti bisa kita pakai, bisa kita pelajari dalam satu kali pertemuan ya. Kemudian akordion, nah akordion nanti pertemuan yang akan datang ya. Oke, nanti masih berapa pertemuan nih? Kotak dialog. Oke, sebenarnya targetnya kita sampai bootstrap ya, tapi kalau tidak cukup ya kita nanti pakai sampai ini aja tidak apa-apa ya. Sudah terlalu panjang materinya. Oke, sampai di sini. Silakan jika ada pertanyaan ya.